Pada hari ini, di sini, di negeri ini, kita memerlukan orang-orang yang tabah untuk hidup tanpa melakukan korupsi. Kita memerlukan orang-orang yang jujur ketika demokrasi Pancasila sudah berubah menjadi demokrasi liberal transaksional, di mana yang terpilih bukanlah sebaik-baik orang, melainkan selicik-licik orang. Kita memerlukan orang-orang yang berani dan konsisten untuk memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini. Para ahli fikih jamaah sekalian menyebut dengan satu istilah yang bagus sekali, tohirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dialah orang yang suci dalam dirinya dan dia juga berusaha menyucikan orang lain. Pribadinya bersih dan dia berusaha membersihkan orang lain. Tingkah lakunya indah dan dia berusaha mengindahkan tingkah laku orang lain. Di tengah-tengah orang yang sudah menganggap moralitas yang rusak sebagai ciri moderasi dan demokrasi, di tengah-tengah kebiasaan melanggar norma-norma yang berlaku. Untuk itulah jamaah sekalian, di dalam kehidupan masyarakat saat ini, kita sering mencari orang yang kuat keyakinannya. Kadang kita meraba-raba siapa orang yang patut dijadikan contoh dalam kehidupan ini, di tengah-tengah berkecamuknya kemunafikan, di tengah-tengah bertumpuknya figur yang senang menjilat ke atas tapi memeras ke bawah. Jelas kita sekarang merindukan masih adanya bintang di tengah-tengah gelapnya malam, figur yang bisa mengisi apa yang hilang di tengah-tengah masyarakat. Ketika orang kehilangan identitas, mereka menunjukkan beginilah sebenarnya identitas Islam. Ketika orang kebingungan tidak mempunyai pedoman, mereka menunjukkan tuntunan yang jelas. Dalam hubungan ini jamaah sekalian, saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat itu apabila kamu berada di dalam petunjuk. Sahabat ini bertanya hal demikian karena sebagian orang saat itu jamaah sekalian menganggap bahwa kita tidak usah memperhatikan orang lain. Perhatikan sajalah diri kita sendiri. Tidak usah menghiraukan kemungkaran yang dilakukan orang. Yang penting kita berada dalam petunjuk. Tidak ada yang akan menyengsarakan kita. Maka berkatalah Rasulullah SAW, suruhlah orang berbuat ma'ruf dan laranglah orang berbuat jahat, sampai engkau nanti mengalami satu zaman ketika kebakhilan diperturutkan orang, ketika hawa nafsu diikuti orang, dan ketika dunia dilebihkan atas akhirat, dan setiap orang merasa kagum dengan pendapatnya sendiri. Maka peliharalah keistimewaan dirimu. Jauhilah apa yang terbiasa dilakukan oleh orang-orang awam, sebab di belakang kamu itu akan ada zaman-zaman yang memerlukan kesabaran bagimu. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya di zaman itu seperti orang yang memegang bara. Orang yang beramal pada zaman itu akan diberi ganjaran seperti ganjaran 50 orang yang beramal seperti dia. Aku bertanya, duhai Rasulullah, apakah mereka mempunyai ganjaran 50 kali ganjaran orang di zaman mereka? Tidak, jawab Rasulullah. Mereka memperoleh ganjaran 50 kali ganjaran kamu yang ada sekarang ini. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa akan datang satu zaman ketika orang yang memegang agama dianggap aneh, sehingga lantaran keanehannya dia seperti memegang bara di tangannya. Bila dilepaskan, bara itu akan padam, dan bila dipegang, bara itu akan menyengat dirinya. Orang yang mempertahankan keyakinannya, orang yang ingin memelihara kebersihan kepribadiannya, orang yang ingin memelihara sunnah Rasulullah yang sudah mati, dia hidup seperti memegang bara api. Dia selalu dalam keadaan panas, ditekan kehidupannya, dipasung kebebasannya, dan dirampas hak-haknya.
Karena itu pantaslah kalau Rasulullah SAW mengatakan amal orang-orang seperti itu dilipat ganjarannya seperti 50 kali ganjaran sahabat-sahabat Rasulullah SAW.